Udah, Messi aja Messi katanya gitu. Oh dia yang langsung nyebut Messi, Iya, sutradaranya Messi iya. gitu. Saya ngaca juga, mirip Messi kali nih. Asem, asem. Selamat datang di Tiba-Tiba Tarkam, destinasi sepak bola masyarakat Indonesia. Tempat berbagi cerita tentang dunia Tarkam bersama gua, Presiden Tarkam Republik Indonesia, Mas Dimas Celirit. Top Celirit. Luar biasa. Hari ini sangat cuaca junggu cerah. Cuaca cerah terus eh kita kedatangan tamu spesial. Ini jauh-jauh dari pokoknya naik pesawat lah. Ya, ini tamunya naik pesawat nyebrang benua, beberapa benua, dan baru kemarin itu tamunya ini mengikuti Piala Dunia FIFA World Cup ya. Tapi sayangnya tidak juara. Tapi dia pernah memboyong Piala Dunia. Ya, ini pemain top celirit lah pokoknya ya. Ronaldo kalah lah. Dia pernah bikin bikin dirinya itu menjadi God of the God. Ya, God of the God. Tapi bukan CR7 bukan, tapi ini satunya lagi. Jauh-jauh dari Argentina, tapi agak sebelah kulon lagi, sebelah sini lagi, ya. Kita panggil langsung gini. Kayaknya sudah gak sabar dia pengen adu skill di sini dengan saya nih. Kita panggil dia. Messi Ciseeng. Ini tadi siapa? Bang Udin. Bang Udin. Kok cepet banget Bang Udin ngantrinya? Bang. Waduh, itu tadi siapa? Bang Udin. Bang Udin. Bang Udin itu siapa? Bang Udin tuh bos saya, Mas. Dia Bos. sekali saya main bisa bayar 200 juta. Itu. Ya. Bayar Bang Messi itu 200 juta. 200 juta sekali main. Sebentar, sebelum kita lanjut ya. Ini saya tadi manggil Messi Ciseeng. Ya. Ini yang datang siapa? Ini sebenarnya siapa sih? Anda ini sebenarnya sini siapa? Saya manggil Messi Ciseeng kok ini Anda ini siapa sebenarnya? Coba dikenalkan dulu siapa? Ya, sebenarnya nama asli saya itu Redi Rusmawan, Mas. Redi? Iya, Redi Rusmawan. Redi Rusmawan. Terus? Cuma peran saya waktu main sinetron. Wih. Ya, Messi Ciseeng, Mas. Messi Ciseeng. Ya, Messi pirang lu rambut saya pirang. Wih. Jadi sekarang agak hitam lah. Saya kan udah nggak warna-warni lagi rambut saya lah. oh sempet. Oke, ini menarik ini ya. Messi Ciseeng. Ya, Mas. nama aslinya Redi Rusmawan gitu kan. Asli Bogor ya, Mas? Aslinya Bogor. Iya, Bogor. Kalau di sinetron saya dari Argentina. Sinetron Argentina. Ya. Tapi ibu saya Ciseeng. Ibunya Ciseeng. Ya. Keturunan kok bisa namanya Messi tuh, kok kepikiran Messi Ciseeng itu gimana? Awalnya itu gimana? Ya, saya ngikutin peran aja sih. Oke. Ini gimana ya? Sutradara aja, saya ikutin aja. Kayak sutradara itu pengen saya seaneh mungkin. Iya, baju merah, celana kuning, kaos kaki hijau, udah kayak lampu merah aja itu. Berarti warna-warni kelap-kelip gitu berarti. Mas, saya manggilnya apa nih? Rusmawan atau Redi aja. Mas Redi? Mas Redi. Coba dikenalkan awal karirnya kok bisa main sinetron itu gimana sih ceritanya? Jadi awal karir saya main sinetron ya, Mas, itu tuh saya habis pulang latihan sepak bola di Persikabo usia 15. Oh, sempat ikut. Iya. Ini tadi dulu, SSB atau apa? Enggak, udah dulu zamannya Medco Haornas. Medco Haornas. Ya, Haornas lah dulu masih Hari Olahraga Nasional. Hari Olahraga Nasional. Oke, ya, terus betul, perwakilan dari Kabupaten Bogor dulu usia 15 tahun. Cuma waktu itu pas saya jalan pulang, adalah teman itu. Dia zamannya dulu SMS. Ya, belum ada WA, BBM tuh belum ada. Asia pasti ini per huruf mesti. Asia Hidayah. Asia Hidayah. Dungling. Terus, ya, dia SMS lah, katanya sini mampir, katanya ngopi, katanya. Saya ngopi sama dia, saya ngobrol kayak gini lah berdua. Ngobrol. Saya ngobrol berdua, dia
bawa-bawa tabloid ke saya itu. Tabloid bola majalah. Tabloid bola, majalah kayak gitu. Wih. Terus dia liatin, Ren mau Heeh. ikut gak? Lu bisa juggling nih katanya. Oke, Gitu kan. oke. Saya bilang, iya sih bisa, tapi kan yang ikut pasti top lebih top lah Oke. dari saya kan. Heeh. Udah ikut aja, ikut katanya. Heeh. Udah nanti ongkosnya gua yang kasih katanya. Heeh. Gitu kan katanya. Udah temenin gua aja katanya gitu. Oh kata gitu, dia, cuma ya. suruh nemenin aja. Iya, Heeh, terus? temenin aja. Lu mau ikut, enggak juga terserah katanya Heeh. gitu. Saya bilang, oke gas, saya berangkat dari rumah. Saya belum pernah naik kereta itu, Mas. Itu Saya sebentar. Itu tahun berapa? 2014. 2000 2014 2013 lah itu. 2014. Oke, heeh. Iya, Terus? 2013 2014 itu. Heeh. Saya diajak lah sama teman saya itu. Saya berangkat dari Bogor kan, Heeh. dari rumah itu jam 5. Saya bilang ke waktu ibu saya masih ada ya. Oh iya. Ya, saya berangkat, saya bilang mau kemana? Ini mau nganter temen aja ke Jakarta, saya bilang. Jadi bilangnya nggak ikut syuting, Enggak, nganter karena temen. ibu saya mungkin syuting gitu nggak tahu, nggak ngerti. Oh, Karena ngerti. kita di kampung gitu, Mas. Oh, heeh. Di kampung nggak ngerti lah kayak gitu. Iya. Saya naik kereta aja belum pernah itu. Itu baru perdananya. Perdana naik kereta. KRL berarti ya? Iya, iya. Terus? KRL masih zaman ada komuter lain sama Komuter lain. ekonomi gitu loh. Oke, Ya kan? heeh. Saya bilang, Bu, saya minta uang lah 50.000, saya gitu. Emang karena nggak ada buat ongkos kan. Ya. Saya masih sekolah pun enggak saya Mas itu. Oh, itu nggak Saya sekolah? lulus SD putus sekolah. Oh, abang ini berarti setelah lulus SD itu memang tidak meneruskan lagi? Iya enggak, karena waktu pas saya lulus SD itu saya ditanya sama ibu kan, mau sekolah SMP atau sekolah bola katanya gitu. Oh, sempat dikasih pilihan. Iya, saya bilang udah ibu bilang SMP aja katanya. Saya nggak mau, saya sekolah bola aja. Saya pikir tuh dulu sekolah bola karena saya dari kampung banget jadi nggak tahu Mas ya. Heeh. Sekolah bola itu saya kira ada belajarnya juga. Oke. Ternyata enggak, cuma main bola aja. Tiap hari main bola terus? Main bola aja. Oh, dipikirnya kayak kalau Ragunan tuh tempat si Nah, kayak gitulah. Ada Egi dulu sekolahnya. ada sekolahnya. Mikirnya dulu seperti itu. Iya, saya mikirnya kayak gitu. Ternyata nggak ada. Dari Heeh. situ ya udah mau gimana, SMP pun enggak saya kan. Heeh. Ya udah saya fokus aja mainin bola aja, saya juggling bola. Akhirnya dari situlah yang saya tadi terusin yang tadi ya, Iya. yang saya ketemu teman saya, berangkatlah saya minta uang 50.000 Oke. buat berangkat. Ternyata saya ke sana itu ikut audisi, Mas. Audisi. Audisi itu Kalau sekarang tuh casting. ya, kalau dulu audisi itu ribuan orang, Mas. Saya terakhir itu sampai 10 ribuan tuh orang. Itu dari pagi. Dari pagi, mulainya itu dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Jam 8 pagi sampai situ. Kalau boleh tahu, ingat lokasinya di mana Jakartanya? Di itu di apa? Studio. Taman Mini. Oh, di Taman Mini. Taman Mini. Oke, terus? Nah, jadi saya antri tuh dari ratusan orang itu saya antri. Saya antri udah lewatin tuh ratusan orang saya antri. Saya lumayan pagi tuh datang. Antri, pas antri itu saya nggak ada foto, pas foto 3x4 gitu buat ditempel di formulir di formulirnya. Saya nggak bawa itu karena nggak tahu. Nggak gitu. tahu bener-bener. Pas udah antri, ini Mas, ini fotonya mana? Nggak ada, ganti yang lain. Oh, sempat digituin? Saya jalan kaki sekitar 5 kilo itu nyari tukang fotokopi. Serius? Iya, buat cuci foto. Buat cuci foto? Iya. Lah fotonya foto dulu atau memang udah ada nyetak dulu? Nyetak, di tukang fotokopi itu cetak 3x4. Tapi udah ada filenya, udah ada? Wajib pakai itu. Udah ada filenya sebelumnya? Iya, udah. Tinggal dicetak? Iya, Jalan dari Taman Mini ke? Jalan nyari tukang fotokopi, jalan kaki. Astaga. Berdua saya sama teman saya itu. Terus? Asli, saya jalan berdua itu. Di tukang fotokopi pun antri juga yang ikut audisi. Wah, ada juga yang ikut ngantri juga? Sama, sejalan kayak sama saya itu. Oke, aduh, kata saya, ya udah nggak apa-apa, tunggu lagi aja gitu. Saya yakin aja kalau misalkan rezeki ya nggak kemana. Fokus di situ aja. Udah saya antri, akhirnya pas udah saya cuci foto itu, saya balik lagi lah, antri lagi Mas itu. Pas ngulang lagi otomatis kan? Saya ngulang lagi dari ribuan orang itu. Mau gimana lagi ya? Ya udah tungguin aja. Akhirnya saya dari pagi itu dari jam 8 bisa ngisi formulir itu jam 11 siang. Ya. Ya diri aja ngejajar berdiri ya biasa kayak audisi lah, dulu pernah audisi kayak begitu biasanya kayak jajar orang-orang gitu. audisi aja gitu. Saya antri udah tuh. Antri akhirnya dapatlah saya bagian
buat antrian tampil lah gitu. Oh, tampil apa ya jatuhnya? Kayak misalkan saya pegang bola, ditendang ke ada ban yang digantung, itu bola tuh harus masuk. Harus ke situ. masuk. Harus masuk. Dari antrian itu di tag jam berapa? Dapat kesempatan untuk jam 3 sore. Oke. Jam 3 sore itu saya dapat. Berdiri itu full. Iya, hari itu dari ribuan orang itu yang lolos itu sampai 2 hari, Mas. 2 hari itu disaring, Iya. namanya? Dipilih ya, ya, dipilih lagi. sampai 100 besar. Sampai 100 besar. 100 besar. Kalau belum 100 besar ya terus aja tuh satu hari. Udah tuh lewatin tahap-tahapnya semua. Saya ikutin ininya apa gitu. Dia minta lah kayak juggling, bola taruh di kepala kan. Oh, sempat begitu. Saya kena mental juga, orang pakai pulpen gini dipegang aja pakai gigi gini. Muter bolanya. Atau saya magic kan gitu. Oh iya. Tapi ternyata enggak. Saya pas belajar bisa juga Emang saya bisa kayak juga gitu. kayak begitu. Iya. Oke. Pas kayak gitu udah tuh Mas. Saya udah tuh lewatin tuh audisi tahapan itu. Saya udah lewatin. Akhirnya nanti pengumumannya itu dari 100 orang itu yang terpilih di TV bawah tuh yang suka ada tulisan. Oh, kalau dulu tuh iya TV itu ada tulis berjalan kan dia. Iya, pas acara film Si Madun, pas sinetron Si Madun. Sinetronnya sendiri sebenarnya udah jalan. Udah jalan. Oke. Udah jalan karena saya masuk itu di season 2. Season 2. Season 2 ya. Oke. Season 2. Nah, dari situ udah saya pulang kan, malam saya pulang. Teman saya dia nggak lolos, Mas. Pas waktu barengan itu langsung Iya. emang di awal nggak lolos. Di tahap malamnya. berapa nggak lolos? Di tahap 2 itu. Tahap dari 2 nggak ke lolos. 100 besar itu dia nggak lolos dari ribuan orang itu. Tapi nungguin abang. Dia enggak, akhirnya Langsung pulang juga sendiri. pulangnya bareng lagi saya pulang sama ya? dia. Ya, Oke. dia cuma bisa bilang, "Ya udah selamat masih bisa lolos kayaknya kamu mah." Oh, gua belum tahu, belum tentu. Ya nanti kan pengumumannya malam tuh pas acara sinetronnya kan. Oke. Akhirnya pulang saya nyampe rumah tuh malam, langsung saya nonton itu Mas. Buru-buru. Saya di jalan tuh naik kereta kan sampai motor taruh di stasiun. Saya pulang langsung Nonton TV. langsung saya nonton. Satu nama siapa gitu ya Mas. Oh, sempat begitu? Iya. Itu berarti di depan TV kan gini, bengong gitu. Iya, saya fokus, bener-bener Iya, fokus nih. Nanti keluar itu nih. karena nggak dikasih tahu lewat SMS kayak gitu, enggak. Karena dari situ pokoknya yang lolos 100 besar, kata jurinya itu, yang lolos 100 besar nanti ada tuh di bawahnya TV Iya, tuh nomor-nomornya 1 sampai 100 plus kayak namanya. gitu, iya. Saya nonton aja terus, saya lihat, udah 20, 30 sampai 50, 80 pun Oh, ada rasa deg-degan nggak? udah pasti Mas. Oh, kayaknya saya nggak lolos. Nontonnya sama siapa tadi lu? Sama ibu kan? Iya, nonton saya sama keluarga. Sama keluarga, sama tapi ibu. sempet ngabarin gitu kan? Iya, bilang kata saya gitu. Itu sebenarnya tadi ikut audisi, doain aja. Ya Allah. Iya, saya bilang doain aja biar ada rezekinya lah. Akhirnya nama saya tuh ada Mas ke 92. 9. 92. Iya. Udah kena mental duluan sebenarnya, yakin kayaknya nggak ada nih. Tapi saya percaya banget doa seorang ibu itu untuk anak laki-laki. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Allah. itu. Pas sebentar nih. Pas ketika kan muncul lu yang TV kan 92. Itu perasaannya bagaimana? Perasaan pertama kalinya bagaimana? Saya percaya nggak percaya atau saya gimana? senang, tapi itu saya berarti baru lolos tahap pertama. Itu Karena lolos kan, tahap pertama? Iya, yang dipilih itu cuma 20 orang. Oke. Dari ribuan itu totalnya 20 orang aja. Oke. Akhirnya saya berangkat lagi. Tadinya saya ragu berangkat. Saya nanya dulu ke teman saya, ini naik keretanya jurusan mana? Oh, oke. Saya nggak tahu Mas, asli. Apalagi naik kendaraan sendiri, nggak mungkin juga kayaknya untuk berangkat. Akhirnya saya tanya-tanya, udah saya bilang ke ibu minta lagi uang 50.000 saya. Tapi itu hari itu bener ngomong kalau mau itu. Asli. Saya doain aja kata saya biar lolos tuh kata saya Allah. gitu. Berangkatlah saya Mas. Dari yang ribuan itu akhirnya 100 besar. 100 besar. Di hari kedua saya berangkat sampai saya Taman Mini udah jam 7 saya udah di sana. Pagi. Iya, udah nggak ada formulir pakai apa lagi, Iya. enggak, udah nggak ada Karena ngantri lagi. Orang-orang terpilih 100 ya kan. Ya, 100 itu emang udah orang-orang terbaik itu. Saya kira tuh cuma orang ikut-ikut sembarang aja, ternyata enggak. Itu emang orang-orang pilihan semua dari komunitas freestyler gitu Mas. Itu sempat ikut? Iya, semua orang-orang itu mereka. Kalau saya mungkin freestyler bukan ini gua, ya modal pede aja udah. Ada nggak Bang pemain timnas yang nganggur ikut ke situ?
Dulu itu ada teman saya yang jadi si Ronaldo itu. Dia Ronaldo. pilih mau masuk Persija atau mau masuk Tendangan Simadun. Kayaknya di season 2 tuh bareng sama saya ikut Ronaldo dia. siapa? Ada. Ronaldo Kuateh. Ada namanya Ronaldo dia. Iya, saya paham. Saya nama aslinya kurang tahu, lupa saya. Oh, iya. Nah, 100 besar lah Mas itu. Hah. 100 besar akhirnya ikut audisi tahap-tahapan Tahap terus lagi. lagi. Heeh. Lolos. Ujiannya lebih berat nggak? Sebentar. Wah, udah jelas. Apa nih? Ngerangka apa gitu Itu apa? freestyler sama kita bicara Mas, ngomong gitu. Ngomong. Iya, presentasi gitu. Oke, dialog Terus, lah, iya, monolog lah. Dialog lah kayak gitu ya. Saya dulu nggak paham juga itu namanya apa. Heeh. Saya disuruhnya gitu, saya ikutin aja Heeh. gitu. Terus aja saya kayak gitu. Lolos di luar, Heeh. masuk ke gedung. Heeh. Gedung itu udah sampai 50 orang. Oh, mengerucut nih Iya, dari 100 ke selalu 50 nih. Iya, mengerucut terus. 50, pas 50 itu tahap gedung 2, gedung 3 sampai 4 lantai itu. Finishnya tuh di lantai 4. Finishnya di lantai 4. Di lantai 4 sampai itu tuh sore jam 5 sore lah. Dari 50 itu dibabat sampai berapa? Apa harus terakhir langsung diumumin apa? Nah, Ada selanjutnya. hari itu kan 100 semua. Mm-mm. Diumuminnya tetap 1. Iya, jam sekitar jam 6 itu dari 100 itu yang lolos cuma 20 orang. 20 orang. Iya, Heeh. udah lewatin tahap-tahap itu tuh yang lebih sulit. Wah, freestylernya gila, Mas. Bola di atas kepala dia bisa muter. Asli itu, asli. Bola di atas kepala muter. Ya, dia kasih puter dulu tuh di tangan. Terus di kepala gini nih, Nah, muter bolanya. coba Bang praktekin Bang. Nanti editor ada bolanya tuh. Coba Nah, praktekin jadi Bang. Bang, nih. Gimana? Bola diputer sama dia. Set. Set, wah di bola nih muter nih. Wih, Ditaruh di kepala. Dia muter nih, Bang, dikasih kepala. Wih. Oke ya, editor ya, PR ya. Akhirnya gitu, Mas. Gila itu. Ada lagi satu lagi, Mas, dia diputer di tangan, set, ditaruh di ujung sepatu. Di ujungnya. Di ujung sepatu ditaruh, muter di atas sepatu, Mas. Gila, emang canggih itu freestyler. Dan Iya. Abang baru ngelihat pertama kali itu. Baru. Ya udah kena mental duluan. Tapi secara nggak langsung. saya percaya aja. Iya, Kalau pede ya, rezeki pede nggak ya. kemana. Oke. Itu aja. Heeh. Yang penting kita udah niat, ikhtiar kan. Betul, Udah usaha. kayak gitu aja. Heeh. Akhirnya pengumuman lah jam 7 malam. Di TV juga. Enggak, di Oh, situ langsung. Di Dari- situ langsung, Mas, itu. Dari 20 itu. Dari 100. Dari 100 Dari 100 ke 20. ke 20. Nah, pengumumannya jam 7 malam. Heeh. Akhirnya jam 7 malam lah baris tuh semua orang. Dikasih amplop tuh satu-satu. Nyata amplop itu jangan dulu dibuka. Di belakang amplop itu kan bisa dibuka gitu, Mas ya. Heeh. Nah, itu tulisannya lolos, tidak lolos. Oke, pas di gituannya ya. Ya, Oke. pas buka tutupnya itu lolos, tidak lolos. Di situ katanya. Terus sebelum itu tuh ada orang tuanya yang nganter lah. Ya, orang tua yang audisi itu dia tanyalah ke juri. Ini kalau misalkan lolos, paling cepet itu ikut syutingnya itu 1 minggu. Paling Gitu. cepet 1 minggu. 1 minggu kemudian dari Oke. audisi. Paling lama 1 bulan itu untuk pemanggilan Talentnya ya, itu, syuting. syutingnya. Dan yang lolos 20 itu langsung di situ tanda tangan kontrak untuk 200 episode. Hah? Berapa? 200 episode. 200. 200 episode. 200 episode, Mas. 200 episode. Ya. Wah itu hitungan kontrak, kalau hitungan kontraknya gede lumayan kan harusnya. Iya. Nah, terus Tapi- lanjutin dulu, terus. Saya lanjutin yang tadi ya. Iya. Nah, jadi pas itu dihitung lah. 3, 2, 1. Saya buka dong, Mas. Deng, buka. Tulisan saya alhamdulillah lolos. Heeh. Lolos. Lo- Saya pas lolos gitu Biasa aja. biasa aja, Mas. biar Karena enggak- udah capek seharian itu. Oke, karena udah capek jadi merasa biasa aja. Ya. Wah, lolos. Saya gitu aja udah. Ya Heeh. alhamdulillah lah. Udah gitu saya bilang. Udah. Akhirnya tanda tangan kontrak lah, Mas. Dari 20 itu sebentar dipilih berapa? Udah cuma Satu doang? Enggak, 20 dari 100. Heeh, kan 20. Jadi 20 orang. Jadi 20 itu lolos semua. Nah, 20 orang lah yang lolos buat syuting nanti. Oh, buat syuting nanti. Ya, syutingnya itu paling cepet 1 minggu kemudian. Oke. Paling lama 1 bulan untuk dipanggilnya sama manajemennya. Tak kirain tuh begini. Ketika mengerucut ke dari 100 ke 50 ke 20 itu masih diambil lagi untuk Enggak, mengerucut bulat udah 20. 20. 20 orang itu. lolos. Iya, itu udah lolos lah dari ribuan orang itu. Heeh. Ya, alhamdulillah saya bersyukur gitu, Mas, bisa lolos. Pulanglah itu. Enggak pulang saya, Mas, langsung masuk dulu ke studio MNC. Dari Taman Mini itu dibawa ke sana. Iya, bawa ke sana. Langsung saya di gedungnya saya
ada dikasih draft kontrak. Draft kontrak. Tebel banget Mas. Tebel biasanya. Tebel. Betul. Ini saya pikir gini, kalau ini saya baca semua, Mumat. selain mumet saya ketinggalan kereta Mas. Oke. Kenapa nggak dibawa pas bawa kereta aja sono sambil bakar. Siapa menyampaikan? Saya prinsip saya gini pokoknya, di saat dia butuh saya harus ada. Dan saya harus ikutin dia gitu. Oke. Iya, udah saya parap semua, nggak ada yang saya baca. Yang penting Enggak ada itu yang dibaca. satu episodenya saya sebutin jangan nih. Bebas silahkan. Nah. Kalau merasa aman silahkan disebutin, ya kan? Biar kita tahu juga ya kan. Kan hitung-hitungannya enak jadi. Satu episodenya itu 1.500.000. Satu episode 1.500.000. Ya. Oke. Satu episode 1.500.000. Kontrak saya 200 episode. Nah, bisa dikalikan tuh ya. Ya, kalau 1.500.000 kali 200. Itu kalau hitungan matematika dan orangnya sehat terus Mas. Nah, itu ya makanya biar ngitung aja mereka udah kan. Terus Jadi wajar kalau Bang Udin bayar saya 200 juta ya kan. Pasti. Bang Udin. Terus Nah kayak gitu Mas, saya pikir ini kalau saya tanda tangan, saya baca dulu, wah tinggalan kereta saya Mas. Udah saya parap, udah saya pulang tuh bawa dari sponsor itu susu, baju, saya nenteng itu Mas. Berat sekali lah, pokoknya 2 teng-tengan gini. oh di pack itu ya? Iya, saya naik pulang, saya naik angkot ke stasiun. Nah nyampe stasiun saya langsung beli tiket kan. Waktu itu zamannya beli tiket di situ juga kan. Bayar kita baru naik. Nah beli di situ ekonomi kan, bukan yang komuter lain. Oh bukan. Nah Mas lari ada di jalur 4 katanya. Saya nenteng gini Mas. Nah saya kalau saya jalan biasa itu saya muter dulu lewat jalurnya kan. Saya naik turun tembok yang segini nih. Sebentar, ini di stasiun mana? Depok Baru. Depok Baru. Ya. Oke. Depok Baru. Saya naik turun segini sampai rel ke-4 tuh, jalur 4. Berarti sampai lompat-lompat itu? Saya naik turun, bawa ini naik turun. Buset. Kereta datang Mas. Pas saya mau naik, kan dia datang tuh. Gitu kan. Ya. Ingat ya, suara kereta itu apa? Ces. Oke, terus. Nyampe lah tuh kereta saya. Orang dia yang jaga itu bilang, "Mas lari," katanya. Iya ternyata bener saya harus lari itu. Naik turun sampai 4 tembok yang segini lah, semeter kali ya. Saya naik turun, pas nyampe tuh kereta terus ngebuka kan pintunya. Itu kan masih otomatis. Iya. Saya mau nyampe itu apa? Pintunya ketutup Mas. Ya Allah. Terus Lewat saya nggak keburu. Nggak keburu, saya nggak naik, saya nunggu kereta lagi akhirnya. Itu udah jam 10:30 malam. Kereta terakhirnya jam 11. Berarti pas itu yang terakhir. Satu lagi yang terakhir. Ada satu lagi. Saya duduk aja nunggu saya kan. Itu nggak bisa naik saya karena tinggal pas saya ketok-ketok nggak ngebuka Mas. Kan kereta dikata bis pariwisata. Saya ketok-ketok gitu. Wih kok nggak ngebuka itu, malah maju Mas dia. Aduh saya tinggalin itu. Udahlah kayak gitu, saya tunggu lagi kan. Saya tunggu, akhirnya adalah kereta. Nyampe, katanya itu nyampe kalau nggak salah nggak nyampe Bogor itu. Nggak nyampe Bogor. Itu Mas. Sampainya mana? Penuh banget itu. Akhirnya mau nggak mau lah, saya naik lah itu. Naik itu kereta yang terakhir karena kalau nggak naik itu saya pulang besok. Iya betul sih. Iya. Betul. Kalau nggak naik angkutan umum saya nggak tahu juga itu jalannya. Kan, tahun-tahun segitu. Terus akhirnya saya pulang lah naik. Diri kan, nggak boro-boro duduk. Orang yang dari tadi aja diri. Saya akhirnya diri sambil diri. Wah udah ada nyampe, udah agak deket. Apa namanya? Ada tempat duduk kosong. Duduk lah, saya capek karena masih seharian diri saya itu. Seharian berdiri saya. Pulang. Capek, ini tas saya ikut aja ke badan, takutnya saya ketiduran kan. Oh iya biar nggak jatuh. Saya ini bawa tas gendong. Masih ini, bawa tentengan 2. Body bag 2 itu saya bawa gede-gede kan. Kalau nggak dibawa sayang juga itu. Iyalah sayang lah, perjuangan seharian nggak dibawa kan sayang. Akhirnya saya bawa Mas itu, saya ketiduran di kereta. Iya, tidur saya itu di kereta karena memang capek ya seharian saya tidur, saya dibangunin Mas. Saya kaget, saya sampai kebablasan sampai mana? Temanggung? Enggak. Sampai kereta terakhir di Bogor kan. Saya dibangunin sama kakek-kakek jenggotnya segini Mas. Putih semua. Pegang sapu, saya bangun melek. Astagfirullah. Aduh. Sampai dibangunin itu? Dek bangun katanya.
Oh iya Pak, maaf keretanya mau dicuci katanya. Uset, Iya, itu Mas. kereta sampai saking Saya capeknya ketiduran, ya. itu saya lihat di gerbong semua, Kosong. orang satu pun kosong. Saya kaget lihat dia doang sendiri, jenggotnya segini putih Mas. Bawa sapu Bawa lagi. sapu Lagi lagi. bangun tidur melek itu kan. Malaikat ini. Asli Mas itu, aduh. Wah. Oh iya Pak, maaf saya. Langsung pulang saya. Pulanglah, nyampe lah ke rumah jam 12:30 malam. Setengah satuan. 12:30 malam tuh nyampe ke rumah. Lumayan lah dari stasiun ke rumah saya itu sekitar 30 menit 30 lah. menitan, oke. Kalau jalan nggak macet ya. Oke, ha. Nyampe lah saya ke rumah Mas itu. Pas sampai ke rumah, saya tenang udah tuh. Paling pemanggilan paling cepet kan 1 minggu lagi tuh. Iya. Paling lama 1 bulan kemudian. Heeh. Nah udah tidur saya. Heeh. Tidur baru setengah jam Mas saya tidur. Jam 1 itu ada telepon Telepon. ke HP kecil saya tuh. Ya kan? Iya. Apa mereknya ini? Mereknya apa? Tommy apa Mito? Iya tahu tuh. Ada telepon. Wah nomor tidak dikenal kan. Nggak kenal saya itu. Tapi saya angkat. Akhirnya saya angkat. Halo ini dengan Reddy Rusmawan katanya. Oh iya saya sendiri saya gitu. Ya saya dari MNC TV katanya. Oh iya emang gimana Pak? Kamu ada syuting malam ini di Cibubur Buset. jam 2 pagi. Ada syuting. Katanya pengumuman tercepat itu 1 minggu kemudian. Enggak, ini kamu harus hari ini juga, malam ini juga. Terus saya kaget juga dong, Mas. Terus berangkatnya saya gimana? Rumah saya di gunung. Saya bilang gitu kan. Kata dia. Waduh. Oh, berangkat aja, Mas, pakai taksi. Taksi. Iya, zaman dulu taksi belum ada ini ojol kan, ojek online atau go-kart semua belum ada kan dulu. Iya. Akhirnya dia bilang pakai taksi aja Pak Reddy katanya. Mas Reddy katanya. Saya bilang, "Wah, Mas maaf, saya kalau pakai taksi ini dari rumah sayanya, saya naik apa ini?" Saya bilang gitu. Taksi pun di kota adanya, saya bilang 1 jam dari rumah saya itu. Oke. Nggak tahu juga ada apa enggak tuh jam segitu, jam 2 malam itu. Udah mau jam 2 lah pokoknya. Akhirnya itu oh ya udah kalau gitu orang MNC nanti yang jemput Mas ya katanya. Canggih juga nih katanya. Ya siap Mas. Saya artis. Saya enggak dulu belum ada Sherlock Mas. Sherlock lokasi itu belum ada. Belum ada Mas dulu Sherlock itu. Iya belum ada kan dulu. Belum ada dulu. Apa saya gimana mau Sherlock? Iya. Selfie aja nggak bisa. Nggak bisa, burem. Ya kan? Iya. Terus? Saya bilang gitu kan, dijemput. Oke lah kalau dijemput. Saya prepare kan, saya bawa baju paling 5 biji. Baju juga belum ada yang bagus kan. Iya. Ternyata kalau sponsor gitu udah ada kan dari di sana udah ada, ya, udah ada semuanya disediain. Akhirnya ditelepon lah saya sama orang yang jemput. Ini patokannya apa ya? Oh saya bingung juga yang ngasih patokan ini. Di Maps juga kan nggak ada. Dulu belum ada Maps kan. Iya. Aduh, udah gini aja patokannya dulu ada deket ke The Jungle. Kolam renang The Jungle itu. Oke, Jungle. Ya, Tahu saya The Jungle ya, bukan Jungle Land yang di Sentul, bukan. Oke, The Jungle. The Jungle ada kolam renang. BNR tuh, Bogor Nirwana Resident. Tapi dari situ masih agak jauh. Kata saya kalau udah nyampe situ, telepon saya aja. Akhirnya dia jemput Mas itu. Jemput, "Mas di mana ya? Saya ini udah mau ke gunung," katanya. Dia nyasar Mas, lewat jauh. Lewat. Dia mau ke atas gunung, dia mau ke Curug. Lewat dia. Lewatnya lumayan tuh 20 menit dari rumah saya ke atas. Karena emang gelap dulu. Kalau sekarang udah lumayan rame tuh. Oke. Akhirnya balik lagi ketemuan lah sama saya ada pom bensin lah dekat rumah saya. Akhirnya berangkatlah saya Mas. Syuting tuh buat mau pertama kalinya ya saya syuting kan. Pamit ibu semuanya. Iya, pamit. Saya emang di rumah itu waktu itu tinggal sama ibu aja berdua. Oh, sama tinggal berdua. Iya, sama ibu berdua. Sebentar. Anak berapa? Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Iya, saya anak terakhir keempat. Oh, berarti kakak tinggal saya sama... semuanya udah tinggal masing-masing. Oh, tinggal masing-masing. Ya. Berarti saya tinggal berdua aja sama ibu. Oh, oke lah. Terus pamit sama ibu. Saya pamit sama ibu lah ya kan. Saya minta doanya. Selalu saya itu. Itu jimat saya itu Mas. Iya. Dibanding jimat-jimat yang lain, enggak ada. Iya. Itu jimat saya. Orang Mas. tua ibu ya. Ibu terutama. Akhirnya karena kan saya cuma minta doa ibu karena bapak saya udah nggak ada. Oke. Ya. Pas kayak gitu saya berangkat lah Mas ke sana. Dijemput kan pakai mobil MNC. Saya baru pertama juga nih. Naik coba kalau siang kata saya ini rame nih di kampung saya gitu kan. Akhirnya berangkatlah saya Mas ke sana. Pas nyampe lah di Cibubur kan.
Komplek Habibie itu, belakang Cibubur Junction. Oke. Saya ke situ, akhirnya saya syuting lah Mas di situ. Langsung syuting. Saya kaget juga pas nyampe sana. Wih, tengah malam kok ramai, banyak lampu-lampu ya kan. Iya, pertama Oh, kali syutingnya ya. benar Mas. Saya lihat, wih keren juga ya. Itu si Madun tuh kata saya gitu. Iya. Dulu ini ya, ini si Iya. Madun ini ya gitu. Iya, Terus si Madun tuh dulu tuh kata saya gitu kan. Pas saya ke situ, akhirnya saya syuting lah. Ternyata Mas lumayan juga peran saya di situ. Saya peran kedua di situ. Peran pertama itu si Madun, Yusuf Mahardika. Yusuf Peran kedua Mahardika. saya sama si Martin, si Baron. Si Martin. Baron. Baron. Iya, saya jadi musuhnya si Madun Mas. Oke. Jadi sekian dari perjalanan kan saya anggap ini luar biasa ya. Itu pengalaman. Abang juga kan pengalaman luar biasa banget. Terus akhirnya sampai detik ke syuting film ini kan. Terus kok bisa dinamain Messi itu sebenarnya gimana? Pemilihan namanya itu kok kenapa enggak mungkin Ronaldo apa Neymar Ronaldinho, gitu ya. Neymar Iya kayak kan. gitu kok Rambut Messi? saya dulu lebih ke Neymar gitu Ini Mas. kan kita lihat kan rambut kan apa ya? Jabrik apa sih namanya? Iya. Mohak lah. Mohak ngehek lah istilahnya kan. Iya, iya. Mohak ngehek kan. Terus agak merah-merah gitu kan. Iya. Kan itu kan dulu zaman-zaman Neymar. Iya, itu benar. Kenapa kok Messi? Ya nyampe lah ke sana. Oke. Terus sutradara. Kayaknya kalau saya dikasih Skrip ya. Oh, belum bisa nih. Oke. Baru banget gitu. Masih mentah lah kasarnya gitu. Baru banget. Akhirnya setiap sutradara ngomong, saya harus ikutin dia. Selebihnya saya improve sendiri aja. Iya. Saya inisiatif sendiri. Yang penting tujuannya sama gitu. Iya. Garis merahnya, benang merahnya begini nih. Iya, gitu kan. bener Mas. Akhirnya saya di situ lah. Saya juga kan kalau sinetron itu kan nyambung-nyambung, jadi wah ini pasti sambungin gitu ya gitu. Iya, begitu. Iya, Terus, saya dulu belum tahu kan. Akhirnya syuting lah saya. Saya kaget juga ini kasih celana warnanya begini, kaos kaki gitu. Warna-warni kan. Enggak ada yang bagusan dikit. Udah yang gitu harus yang aneh katanya. Ini ngawur nih kata saya. Orang mah kalau syuting kan yang bagus-bagus gitu ya Mas. Pengennya kan syutingnya bagus, keren. Iya, betul biar gak? keren dong Mas ya. Ini hancur mungkin gitu. Ini masuk TV bikin orang seneng gitu ya gimana? Ini enggak kayaknya gitu. Wah, ini setelannya gini amat saya. Tapi ya udah, saya harus ikutin dia dong Mas. Iya betul. Itulah harus profesional gitu. Betul, profesional. Saya ikutin dia. Saya jadi udah Messi aja Messi katanya gitu. Oh, dia yang langsung nyebut Messi, Iya, sutradaranya Messi iya. gitu. Saya ngaca juga. Mirip Messi kali ini. Asem. Mirip Messi nih. Ternyata enggak kan. Oh, pasan rambut udah Neymar ini. Iya. Saya sukanya sama Ronaldo, Mas. Ronaldo malahan. Iya, Aduh. Cristiano itu. Cristiano Ronaldo, God of the God. Wah, terbaik Top. itu. Itu inspirasi saya jadi pemain bola. Oh, itu salah satu inspirasinya dari Inspirasi, situ, dari Iya. itu. Akhirnya syuting lah saya Mas kan. Messi, ya udah saya ikutin lah apa kata dia perannya Messi. Saya ikutin syuting. Wah, kayak gini syuting lumayan capek juga gitu, Mas. Saya itu sebenarnya totalnya semua 200 episode, Mas. Totalnya 200 episode. Paling saya selesaiin sekitar 68 episode. lah. Karena apa ya? Capek, Mas. Oke. Itu capek sekali itu. Baru seminggu saya udah langsung sakit. Baru seminggu. Itu syutingnya dulu syuting gak sehat menurut saya. Ya zaman dulu emang kurang menurut saya. Dari jam 1 siang kita udah standby, paling ada tidur 1 jam, bangun. Itu sampai jam 7 pagi, Mas. Itu yang mata merem dikit ya ditaplokin aja terus tuh. Iya. Sama make up. Itu. Iya, biar kelihatan bercahaya terus betul. gitu. Akhirnya kayak gitu, Mas tuh. Wah, saya kerasa juga nih. Tapi ya udah nggak apa-apa. Saya pikir wah biasa aja nih, biasa aja. Saya di base camp. Di base camp kan di sana tuh tinggal di Cibubur. Saya bosan nih makanannya catering mulu, ya kan? Oke, ya. Saya mau makan warteg aja banyak pilihannya. Oke. Saya jalan aja Mas tuh ke warteg kan lumayan lah, ke warteg paling 5 menit saya jalan. Deket area ini syuting, lokasi, deket lokasi kan. Saya jalan, itu banyak Mas warga. Saya cuek aja ya. Saya jalan aja. Taunya Mas itu orang nyemperin saya semua. Bang Messi, artinya apa Bang Messi gitu kan? Messi itu Messi ya gitu. Saya gini kayak. Gua ternyata Mas gitu. Ke saya kan, saya nggak jadi tuh makan warteg Mas. Saya dikejar-kejar sama orang. Dia minta tanda tangan, minta foto bareng. Dulu saya nggak mau. Jadi emang
takut diapa-apain gitu Mas. Oke. Saya emang dikasih tahu kan sama ILO di sana. Messi di sana nggak ada manggil nama asli nggak ada. Nggak ada. Nama Messi, peran. oke. Ya, nama peran. Messi kamu kalau mau makan apa, kamu bilang sama saya, jangan Iya. kamu keluar sendiri. Biasanya begitu betul. Ya, soalnya emang sinetronnya lagi naik daun, naik, Mas. iya Madun itu naik banget itu. Lagi terbang-terbang pokoknya iya, itu. buset, parah itu. Terus? Pas kayak gitu, saya iseng aja, mumpung nggak ada tuh. Hah? Berangkat aja saya sendiri kan. Saya makan, akhirnya saya kerubutin orang-orang Mas. Perasaannya gimana Bang? Pertama kali orang ada minta, Bang Messi foto, Bang tanda tangan. Ya kan kita Iya, iya. sebagai biasanya kan kita ketemu orang ya udah biasa aja gitu kan sama-sama gitu kan. Iya, Karena ini benar. kan menjadi Saya- buat public figure perhatian. Bener, perasaannya gimana? saya pikir udah saya ngebaur aja sama aja kok Iya, gitu. ha-ha. Tapi ternyata nggak bisa itu Mas, nggak bisa kayak gitu. Hah. Kalau udah kita kayak artis gitu, Hah. nggak bisa disamain sama Yang yang biasa. sering nonton gitu Iya. Mas. Orang lihatnya beda. Beda betul. Bener beda. Heeh. Akhirnya saya gitu ya mungkin saya tanda tangan sebagian. Sisanya saya bilang saya mau makan dulu. Wis. Saya langsung lari aja Mas. Ngumpet saya di Gila. di toilet umum Mas, saya ngumpet. Buset. Saya mau ke toilet dulu. Saya ngumpet di toilet umum itu dulu gedor-gedor Mas. Bang Messi tanda tangan nih foto. Aduh. Messi asli kalah loh sama Messi ini loh. Bener. Luar biasa waktu jaya-jayanya Abang berarti ini ya. Iya itu kayaknya ya. Luar biasa. Terus Akhirnya pas kayak gitu udah waktunya saya syuting, saya kebenaran bawa HP, saya telepon ke ILO kan. Hah. Dia bilang jemput saya di sini, saya dikerubutin ini. Coba banyak orang ini nggak bisa keluar. Makanya kata saya juga jangan sembarangan keluar. bandel sih. Iya, akhirnya saya dimarahin juga sama dia kan. Saya bilang kalau mau apa-apa bilang ke saya katanya. Kamu ini lagi ginilah, Lagi naik-naiknya katanya gitu. Oke. Ya mau sama aja saya mikir kan. Heeh. Udah tuh akhirnya saya nggak dari situ nggak berani lagi Mas, sembarang keluar itu nggak berani. Jadi Nggak sekarang berani. lebih kayak mungkin lebih kayak punya asisten kali ya. Ya dulu Iya saya kan? bawa asisten, Wih ngeri. saudara saya itu Ngeri. dia nggak ada kerjaan. Ah. Saya bilang, Assalamualaikum. udah ikut sama. Apa ini? Ini Messi dari tadi ngobrol belum minum. Kita kasih minum dulu ya. Luar biasa nih Bang Udin. Terima kasih banyak. Bang Udin Petot. Bang Udin sekarang makan banyak ya? Iya, saya pensiunan dari itu kan jadi agak makannya banyak Oh gitu kan. iya, habis makan tidur kayaknya. Sama juragan kontrakan biasa. Oh iya. Ini sambil inget-inget kayaknya Bang Messi ini lupa sama triknya ini kayaknya. Apa trik apa? Coba kita ini dulu kasih paham dulu lah, dulu pernah gitu kan ada bola itu. Oh boleh. Bisa nggak? Masih bisa nggak? Bisa nggak? Coba. Oh, Boleh. coba kita coba ya. Ambil Bang. Sambil duduk aja boleh itu. Nah, kita kasih trik dikit Iya, ya kan Bang boleh. Messi. Duduk apa diri nih? Duduk aja boleh. Duduk aja. Dikit-dikit aja. Coba gimana? Ini kalau gagal ulangi. Artinya apa Bang Messi? Ente pemain terbaik. Ya. Makanya dulu saya bayar 200 juta itu karena bisa dia keren. Keren memang. Bakatnya luar biasa. Terus ini apa namanya? Kan udah kelar itu ya. Sekarang tuh katanya main di liga loh dia sekarang loh. Main di liga dia. Liga mana? Kok kamu tahu dari mana? Loh, itu kan kita sering tiktokan ya. Jalan status dia. Banyak dia di liga. Ya, inilah dulu Mas selesai saya syuting itu sebenarnya jalan berbarengan itu. Berbarengan saya. Itu waktu itu saya Produta usia saya baru 15 tahun. Oke. Udah masuk Produta U19. Itu saya mau berangkat ke Itali. Messi bener ini. Harusnya Argentina kalau Messi beneran sih. Italia. Iya. Saya mau berangkat ke Itali cuma nggak jadi waktu itu saya cedera. Sempat Iya, cedera. hamstring. Jadi Hamstring. pas hari berangkat. Gara-gara syuting itu hamstring. Bukan, Oh, gara-gara saya main Liga Nusantara. Oh, Liga Nusantara. Nama timnya itu Megatama FC. Mega Tama FC. Keren kan? Nusantara. Monggo dilanjut. Oke. Udah gitu. Bolanya? Udah, Oh, bolanya taruh sana lagi. Oke. Oh iya, yang bayar 200 juta jangan lawan loh. Bayar 200 juta loh, harus nurut sama itu kan. Wah, emang biasa Bang Udin Petot ini. Bang Udin Petot. Oke. Terus tadi yang ditanya Bang Udin tadi, Ya, masuk liga, terus gimana? Ya, syuting akhir syuting lah ya. Akhir syuting, ha. Saya sering bentrok berbarengan, akhirnya saya sering tinggalin itu, Mas. Syutingnya sebenarnya saya nggak boleh ditinggalin itu. Kalau tinggal saya kena penalti. Oke. Dulu saya sempat sakit.
saya pulang ke rumah, kamu harus tetap syuting Messi, kalau enggak kamu kena penalti. Tapi Dendanya gede gak sih? lumayan lah Mas. Berapa M? Enggak sampai MM-an Ratusan? kayaknya. Iya kayaknya puluhan masih itu. Puluhan, Masih oke. puluhan. Hah. Terus pas kayak gitu saya sakit. Tapi yang bener sakit itu Mas. Asli saya sakit. Heeh. Saya apa namanya di rumah. Heeh. Saya nggak bisa berangkat saya bilang. Heeh. Nggak bisa syuting. Heeh. Itu sekitar episode ke 50-an kalau nggak salah. Heeh. Akhirnya saya di rumah sakit, saya selimutan. Itu mobil MNC TV ke rumah Mas jemput saya. Saya tetap harus syuting. Kondisi sakit Kondisi harus sakit. datang. Ya Allah. Tapi saya harus profesional juga gitu. Akhirnya dijemput tuh, warga kan rame tuh ya di kampung itu ada. Udah jadi artis di kampung. Iya, udah itu. Gile, luar Mobil biasa. MNC TV ke rumah kan, jemput saya siang-siang, ya rame lah orang-orang kan. Wih itu mobil mau kemana? Mobil TV ada gitu kan. Akhirnya saya berangkat, saya syuting lagi Mas. Saya syuting terus. Akhirnya udah kelamaan. Sampai di episode yang terakhir itu. Nah, akhirnya saya dibuat inilah karena berbarengan Mas, bentrok sama main bola itu. Abang bilangnya apa ke manajemen waktu itu? Saya Ke itu manajemen TV. saya bilang aja Messi-nya berangkat kemana, ke luar negeri kah atau sakit apakah itu di sinetronnya itu. Akhirnya dibuatlah kayak gitu. Dibuat gitu. Berarti Iya. Buat hilang dulu lah itu, alur Mas. ceritanya dihilangkan yang Iya, awal. akhirnya Berarti dirubah. dihilangkan. Saya fokus tuh di main bola Mas. Saya cita-cita saya jadi pemain bola Pengen gitu. jadi pemain bola Iya. gitu kan. Akhirnya saya main itu. Hah. Sebelumnya itu sebelum Tendangan Simadun saya udah masuk ini Mas apa wakilin Kabupaten Bogor untuk kompetisi di Asia Tenggara di Thailand itu. Nah dari situ ke Simadun lah, Tendangan Simadun. Nah setelah saya Tendangan Simadun, saya ikut tim lah. Umur saya baru 17 tahun udah masuk ke Persikabo Senior, Oh, divisi utama. Langsung divisi utama. Divisi utama dulu. Kalau sekarang mungkin Liga 2. Hah. Ya, dulu divisi utama. Oh ya divisi utama dulu, betul. Liga baru divisi utama kan. Sekarang Liga 2 lah mungkin. 2015 tuh Mas. Pertama kali saya jadi pemain sepak bola profesional lah gitu. Tapi pahit Mas itu. Masih ada gitu maksudnya. Dulu harapan saya masuk tim situ, wah tim bagus. Punya gaji. Terus saya di situ tapi ini apa ketika gini nih, kan ketika dari film terus ke liga itu ibu gimana? Ibu alhamdulillah Mas. Ibu itu selalu support apa yang saya lakuin gitu. Setiap langkah saya dia support. Emang tugasnya emang harus seperti itu kata saya bilang. Yang penting ibu doain saya aja gitu. Akhirnya dia sedih nggak sih waktu mutusin kan dianggapnya mungkin udah jadi artis ya. Benar, mau nggak mau benar. jadi artis tuh kok Benar. tahu-tahu kok banting setir ke sini gitu. benar kan. Mas, benar. Itu Itu benar gimana? sekali. Ibu saya sebenarnya mah kurang support untuk sepak bola. Malah kurang malahan. Kurang. Waktu film itu malah disupport. Support sekali itu. Support sekali karena setiap malam anaknya nggak ada di rumah, adanya di TV. Oh, jadi menghibur ya. Iya, Jadi adanya menghibur di ya. TV kayak Oke, gitu. oke. Terus akhirnya saya sepak bola lah. Emang awalnya kan emang sepak bola, tapi kan kalau usia masih 13 tahun itu masih Masih iya, oke mungkin lah. orang tua bikinnya seneng aja itu main bola kan. Nah pas kayak gitu saya kan saya nggak sekolah Mas, ya kan? Saya dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Iya, saya langsung SMA. Jadi saya nggak SMP, Jadi itu dari maaf dari SD langsung SMP. nggak SMP, saya langsung SMA. Heeh. Karena ada sekolahan itu SMAN Satu Parung, Heeh. ya Negeri Satu Parung. Hah. Dia itu Liga Pendidikan selalu runner up. Oke. Ya, Di olahraganya? Di olahraga sepak bola. Heeh. Liga Pendidikan Indonesia kan. Akhirnya dia pengen saya ke situ. Nggak apa-apa, saya kan nggak bisa Mas, saya belajar susah sekali itu. Dari SD langsung SMA Mas. Tapi saya sekarang ijazah SD, SMP, SMA ada semua. Ada semua. Akhirnya saya masuk SMA, saya dimarahin baru masuk sama guru. Karena saya sebulan pertama nggak masuk sekolah. Ikut Persikabo kan. Ikut Persikabo. Itu Iya. berarti awal karir di dunia sepak bolanya itu ya mungkin ya. Ya Persikabo 2015. Perjuangan, Profesional. ya kan berarti perjuangannya luar biasa ya di Persikabo itu. Ada cerita yang enggak, yang istilahnya gini, yang diingat karena ini kan
awal karir profesionalnya kan. Ada cerita nggak yang diingat, cerita aja sedih senengnya menuju kan ini profesional pasti kan divisi utama ya Ya, waktu divisi itu kan. utama. Wah, dari film terus ke divisi utama liga gitu kan. Apa yang Ya sedihnya saya waktu pertama kali masuk divisi utama itu 3 bulan kerja nggak digaji, Mas. 3 bulan itu kan Iya, 3 bulan kerja. Saya setiap pagi itu latihan dari rumah saya 1 jam itu ke Cibinong itu. Heeh. Nggak digaji Tapi selama dikontrak, 3 bulan. tapi dikontrak Di ada. kontrak ada, semua draft kontrak ada. Abang sendiri apa yang lain emang sama? Hampir Sama, hampir semua sama. Waktu Persikabo itu siapa sih? Waktu angkatan abang? Zaman pelatihnya Siapa? John Arwandi, Coach John Arwandi 2015. 2015. Oke. Akhirnya saya nggak digaji, ya udah mau gimana lagi, Heeh. karena apa namanya, mungkin udah jalan rezekinya gitu. Mm-mm. Ibarat dari saya ninggalin sinetron Heeh. yang Heeh. inilah ekspektasi Iya, orang, iya, heeh. wah lah, tapi saya pas ke sepak bola malah kayak gitu. Heeh. Akhirnya tapi pas putaran berikutnya itu saya tetap main lagi. Heeh. Dari 2015 sampai 2017 saya di Persikabo. Keulang lagi hal yang sama 2017 awal, saya nggak digaji lagi 3 bulan. Sama. Iya. Tapi untungnya waktu itu ada manajemen baru namanya Bos Effendi ya, Bos Effendi Effendi. Saputra itu. Heeh. Dia baik sekali. Heeh. Baik sekali dia. Dia bayar gaji saya selama 3 bulan. Bayar gaji abang selama Iya, 3 bulan. selama 3 Luar bulan. Biasa sekali. Heeh. Untuk berikutnya kamu ikut saya aja nih. Udah kayak abang sendiri. Heeh. Dia kemarin pegang beberapa tim profesional Liga 2, Liga 2? Liga 3. Liga 2, Liga 3. Iya, dia pegang tim. Oke. Dia Bang, gimana? tapi mohon maaf nih. Abang sedih nggak sih ketika gitu loh, meninggalkan dunia yang karena entertain kan ya. Iya. Dengan penuh ya udah pasti udah dijanjikan nih sekian per episode terus di bola tuh kaget nggak? Saya tuh kaget nggak sih? Saya maksud itu. Kok tahu di bola kok kemarin gue dapat bayaran nih, sekarang di Iya, bola nggak dapat jelas bayaran Mas, nih. jelas kalau kaget udah pasti ya. Heeh. Tapi ya mau gimana lagi, udah pasrah aja, mungkin udah jalannya gitu. Yang penting berusaha lagi lah terus. Berusaha karena saya yakin aja itu di sepak bola gitu. Biarpun kata ibu jangan katanya gitu. Akhirnya kan bilang jangan. Nih kayaknya saya ngeliat abang nih kayaknya kalau ngomongin masalah ibu nih kayaknya dalam banget nih saya ngeliatnya nih. Apa sih bang yang bikin kan gini, ibu nih mohon maaf Pak, ibu masih ada apa enggak? Ibu udah nggak ada. Almarhum ya? Iya, 2022, tahun 2022. Tahun 2022. Iya. Ini mohon maaf saya nanya nih. Kan ibu kan tadi abang bilang kan tidak merestui di sepak bola. Iya kan? Jangan sepak bola lah gitu kan. Iya, Terus ibu bilang ya udah di TV aja gitu kan karena seneng Iya, anaknya di layar benar. TV Dikenal gitu kan. orang lah. Dikenal bisa orang. ngangkat derajat orang tua. Sedih gak sih ibu ketika abang memutuskan untuk keluar dari industri TV terus memutuskan ke bola? Itu ibu gimana bang? Ibu sebenarnya agak sedih, tapi saya punya keyakinan yang kuat Mas. Punya keyakinan yang kuat, gua harus buktiin hal yang sama gitu. Oke. Gua harus buktiin ke ibu kalau gua bisa gitu di sepak bola gitu Mas. Saya pikir gitu. Tapi alhamdulillah Mas, saya bilang ke ibu itu, penting doain terus aja. Biarpun hati ibu berat gitu, penting doain aja terus kata saya gitu. Akhirnya saya masuk lah, ketambah ya gitu bandingannya dari gaji ada sampai nggak ada, Nggak itulah. ada, Itulah yang jadi buat ibu sedih itu Mas. Yang bikin ibu sedih itu kayak gitu. Tapi saya berusaha yakinin biar saya berprestasi tuh di sepak bola Mas. Akhirnya saya masuk ke Persikabo, di gaji dibayar. Saya 2017 itu Persikabo. 2017 awal. Oke. Sebelumnya ikut Pon Jabar 2016. Pon Jabar, oke, Iya, Pon Jabar. Persikabo 2017 awal. 2017 akhir saya pindah ke Persika Karawang. Persika Karawang. Nah, Oke. Liga 2 itu. Liga 2. 2018 saya pindah, 2018 awal saya pindah ke Bogor FC. Per satu musim ya berarti? Ya, per satu musim. 2018. Tapi kan awal Awal, sama akhir. Nah, 2018 awal saya pindah ke Bogor FC. 2018 akhir saya pindah ke PSIM Jogja. PSM juga. Bareng sama Christian Gonzalez. Oh iya itu 2018 ya. ya. 2018 akhir. Iya, Gonzales ke situ tuh. Iya, Gonzalez apa ya Maitimo kan.
Saya suatu kebanggaan juga lah bisa bareng satu Bangga, tim ya kan sama pemain-pemain yang biasa saya lihat di TV gitu. Timnas kan, wah luar biasa Luar lah biasa, gitu. pasti Saya bangga. sampai tidur satu kamar saya sama Gonzales. Oh, pernah Gonzales. Karena saya kan pemain pinggir, winger. Winger saya. Nah, iya, pemain winger. Sering umpan dia kali ya. Gonzales striker. Jadi saya satu kamar sama dia, Mas. Satu kamar sama dia karena dia sering dapat umpan dari saya. Nah, itu saya Iya, maksud. benar. Dia sering dapat umpan dari saya, tapi dia baik, Mas. Baik. Setiap saya kasih umpan jadi gol sama dia, malamnya langsung dikasih makan enak sama Is, dia. cair FC ya kan, ya kan, ya. Meleleh ya. lah. Meleleh. Jadi berarti sempat satu kamar dengan Christian Gonzales, Ya. terus kasih asis ke Gonzales gitu. Ya, itu. Saya mau tanya, Papito ini menurut abang gimana? Dia baik, tapi saya kurang nyaman tidur satu kamar sama dia. Kenapa? Mas. Ngorokan atau apa? Dia gini, Mas, jam 10 udah tidur. Nah. Saya kan belum nih. Oke. Dia keras sekali ngoroknya, Mas. Aduh. Papito, maaf ya Papito. Papito, Maaf ya. ampura. Nggak apa-apa Aduh. Papito, aman negara. Top celirit ya kan. Oh. Bunyinya keras sekali itu. Oke. Dia ngorok jam 10 malam. Otomatis saya sampai tengah malam melek, Mas. Nggak bisa tidur. Tapi emang nggak bisa keganggu suara begitu ya? Saya nggak bisa. Saya kalau tidur ya harus hening lah. Tapi emang jam 10 itu atlet sudah harus tidur? Harus tidur dong. Itu atlet profesional. Profesional. Ya. Oh iya. Itu harus tidur, Mas. Tapi harus tidur. Tapi Papito kan jatuhnya kan senior ya. Benar. Ya kan? Jaga kondisinya bagus sekali Iya, Papito. bagus. Makanya dia awet sampai umur 40 tahun dia masih Iya. main di liga kemarin itu kan. Iya, kalau sekarang kan udah hampir 45, iya, 45, 46 kan. Tapi fisik masih lumayan. Fisiknya masih lumayan. Sering main sama saya tuh kalau Di Senayan ya. Senayan Selebritis Iya, sering gitu selebritis kan. Disiplin gak sih? Disiplin ya? Disiplin, tidurnya disiplin dia. Disiplin. Makan juga disiplin, Mas. Iya. Dia kalau udah Hamin 2 itu udah nggak makan nasi dia. Spaghetti sama ini saya kaget lagi, Mas ya. Pas buka tas saya kira tuh baju, sepatu, bukan, Mas. Apa? Ini biskuit. Oh, makanya biskuit Iya, Papito. Roma Malkis aja itu satu tas. Oh, keren ini Katanya istri- sales ini. Sales Roma Malkis. Katanya Dagang. istrinya yang bekelin itu. Mamita. Iya, Mamita. Iya. Mamita Papito. Yoi, Mamita Aduh. Papita. Oh, iya, tapi apa ya? Mungkin perhatian dari istrinya juga kali ya, Benar, gitu benar. kan, biar tidak Dia makan kan sembarangan. Bener, manajerinya kan istrinya dia. Iya, manajernya. Mamita. Pas gitu saya satu Lanjut. tim sama saya dari cadangan itu, Mas. Oh, sempet cadangan. Cadangan orang berangkat saya enggak. Tapi saya enggak mau putus asa. Saya tadi itu saya butuh harus ada pembuktian buat ibu saya gitu. Itu motivasi. Nyangka gak sih Bang? Tiba-tiba kok dari Persikabo, ya kan? Iya. Terus ke Persika Karawang, terus ke Bogor FC, FC. terus ke PSIM. PSIM itu gede loh di Itu sana. PSIM itu pertama kali saya di sepak bola merantau, Mas. Itu pertama kali Iya, merantau. pertama kali. Sebelumnya itu ada tawaran dari Martapura FC sama Persiba Balikpapan. Martapura. Ya, Ya, tapi enggak saya ambil karena saya enggak mau merantau. Oh, itu kan nyebrang. Iya, nggak mau saya dulu. Itu ke PSM juga saya awalnya nggak mau, tapi bos Effendi itulah yang rangkul saya. Dia udah kayak abang saya sendiri, Mas. Dia yang support, dia yang ngarahin. Tujuan saya baik untuk kamu katanya gitu. Oke. Ya, baik lah emang baik gitu, Mas. Nah. Biarpun kurang baik itu cuma di awal, akhirnya baik juga. Minum dulu. Boleh. Biar Oke. biar ini jus. Bang. Kan tadi terakhir PSM nih. Abang kan berarti Bogor ya? Iya, Sunda ya? Sunda. Ada keinginan gak sih bela klub besar Jawa Barat warna biru itu yang kemarin habis Saya sebagai abang-abang loh nih. Saya bicaranya. hati saya Itu dari gimana? kecil itu kalau tim besar di Indonesia saya Persija. Persija. Cek mania. Ingat ya teman-teman semua ya. Teman-teman semua. Apa ini? Jadi gini ya, dari 3 botol itu ada yang satu botolnya katanya airnya ini udah 1 bulan ditaruh di atas atap. Buset. Kata saya. Yang satu botolnya ini air yang udah taruh beberapa hari di air embun. Wih. Ya terus. Satu lagi katanya air dari Abah lah gitu. Oh, iya.